Halo guys, Halo, kembali lagi. kembali lagi di Ruang Ngobrol. Ya, kembali Saya lagi. Daris. Ya, saya Jojo. Nah, kali ini kita akan bahas Layangan putus. Akhirnya ya, karena saya juga baru selesai nonton, baru sempat. Aku nunggu Mas Jojo Iya. rampung dulu baru kita bahas. Aku soalnya ngikutin mingguan. Iya, aku enggak. Aku memang sengaja nunggu sampai selesai dulu sih, karena waktu itu memang karena ada kesibukan, jadi memang belum sempat lah, baru bisa nonton sekarang. Tapi kok nonton mingguan tuh Iya, cliffhanger-nya kan ngeselin banget. menyenangkan lah ya. Jadi ada yang dinanti setiap minggu. Enggak menyebalkan maksudku. Cliffhanger-nya kan Iya, jadi ada yang ditunggu setiap iya minggu sih, kan. dari sisi itu iya, tapi dari sisi menantinya itu anjir aku penasaran kayak apa gitu. Nah, ya ngomong-ngomong soal layangan putus, kalau buat kami berdua layangan putus ini cukup menarik karena buat kami layangan putus itu seperti sinetron, tapi upgrade. Bukan seperti ini, Bukan emang sinetron, sorry, emang sinetron. Tapi versi upgrade. Upgrade-nya tuh kita pikir standarnya tuh kayak benchmarknya kayak drakor lah ya. Drakor Nah, tapi bukan drakor di Netflix, tapi drakor yang kayak di iya, kayak yang di stasiunnya, stasiun-stasiun TV-nya. TV Korea. Karena memang apa namanya? Dari skala produksi dari memang gede banget kelihatan kan. Iya, kelihatan. Dari pengambilan gambar dan lain sebagainya kan ini enggak sinetron banget. Iya. Enggak sinetron Banget TV lah. banget. Iya, karena itu juga sih yang saya suka dari layangan putus, karena dari sinematografi kan shot-shotnya cukup beragam kan. Iya, Kalau misalnya di sinetron kan kita kebanyakan close up still semua kan kayak gitu. Jadi ya setengah badan, wide, terus ada close up ya gitu-gitu aja sih. Kalau di sini setnya Cukup, lebih beragam. wah, beragam banget lah. Sampai ke bar-bar juga kan, sampai ke bar-bar. Jadi Iya. emang secara kualitas produksi layangan putus tuh udah ya upgrade dibandingkan sinetron TV ya. Kita bandingannya sama TV. Ya. Karena sinetron di WTV sendiri kan juga sempat nonton nggak? Apa sinetron di WTV. Oh, enggak sempat. Nah, itu juga enggak semegah ini sih. Iya. Tapi kelihatan mereka udah pengen memisahkan diri dari standar sinetron televisi. Iya, tapi masih ada unsur sinetronnya juga. Kalau selain soal temanya ya nanti akan kami bicarakan. Kalau yang jadi sorotanku itu bagian musik. Iya. Kalau misalnya tipikal mungkin katakanlah series Netflix atau series serius lain kan, itu kan jarang kan ada musik di setiap adegan serius, adegan mikir. Tapi di layangan putus ini ya adalah musik-musik, you know lah tipikal musik-musik sinetron. Untuk mendramatisir, tapi tidak lebay kayak di sinetron. Iya, itu dia gitu. Dan apa ya? Durasinya panjang. Iya, sekitar kan itu hampir 1 jam ya. 40 lebih, Mas, lebih. 1 jam lebih. Jadi kan itu kan konsepnya itu kan 1 minggu 1 episode, tapi 1 episode dipecah jadi 2 part. Iya, A dan B. 1 part itu 30 sampai 40 menit. Betul. Jadi praktis. Oh iya, betul ya totalnya. Praktis satu episode tuh bisa 60 sampai 80 menit. Lumayan Gila kan? Lumayan. Gila kan? Iya. Jadi untuk standar Indonesia ya. Untuk standar Indonesia. Gila itu 10 episode. 10 episode dengan durasi berapa? Sekitar berarti 10 sampai 12 jam loh. Tapi apa ya, dan dari segi kepadatan cerita juga padat banget. So kalau kita bandingin sinetron Indonesia kan ada juga yang sejam, tapi kan ceritanya ya lewat gitu aja lah. Kita nggak perlu memutar otak untuk mencari ceritanya. Tapi kalau ini wah. Jadi Mas, kalau ngomongin produksi emang another level. Jadi whole another level. Kenapa dia bisa sukses juga salah satunya ditopang dengan kualitas produksi yang juga nggak main-main. Iya, tapi ngomong-ngomong soal apa ya, tipikal series model seperti ini, istilahnya upaya-upaya untuk mengupgrade sinetron ini sebenarnya ini bukan kali yang pertama. Memang layangan putus adalah yang pertama seberhasil ini. Sebelumnya ada yang berhasil, tapi tidak seberhasil. Masif. Pencapaiannya tidak semasif. Enggak seviral. Tidak seviral dan tidak semasif layangan putus. Karena layangan putus ini pertama kita kalau ngomongin layangan putus itu kan tampil di WTV. WTV itu kan platform streaming yang pasti kalau platform streaming itu kan audiensnya adalah kalangan menengah, bawah dikit lah tuh menengah ke atas. Dan ternyata WTV itu ditonton semua orang, bahkan ibu-ibu, ibu-ibu yang suka nonton sinetron enteng di TV juga nonton ini. Jadi semua orang nonton ini sih. Itu yang bahkan pihak produsernya sendiri agak kaget karena proyeksi mereka ini akan viral di kalangan ya penonton streaming. Iya, yang menengah ke atas tadi ya. Menengah ke atas, milenial atau apa Gen Z itulah ya. Tapi kok malah
viralnya segini. Iya, segini, gitu, segitunya. sampai. Ya viralnya tentu ada viral yang nggak baik juga ya, versi bajakan. Tapi setidaknya menunjukkan minat. Iya, gila. Iya, istilahnya peminatnya cukup. Aku pikir bukan ini cukup lagi, keren banget, keren lah, gede banget. Bahkan aku sampai dapat cerita itu dari temen, kalau tetangganya tuh ada yang nonton, jadi dia tuh sampai rela langganan WeTV loh. Wow. Buat nonton itu di desa. Berarti sampai WeTV itu berhasil mendapatkan penonton baru. Iya, dia minta tolong, karena kan dia teman-teman juga orang-orang teman-teman di desa ya, ibu-ibu gitu kan nggak ngerti bagaimana cara login, bagaimana cara, dan mereka nontonnya tiap 1 bulan, tiap 2 minggu sekali. Pokoknya setiap dikumpulin dulu berapa episode nonton biar lebih murah langganannya. Betul. Kan tuh gila banget. Iya. Maksudku semasif ini loh, bahkan orang-orang yang non tech savvy aja sampai rela langganan WeTV untuk demi nonton layangan putus. Itu kan what the fuck banget. Iya. Ya biasanya mereka cuma yang mengandalkan bajakan lah ya. Enggak, mereka kan biasanya kan kalau kita perhatiin series selama ini kan banyak yang dipotong-potong masuk TikTok, beredar di Telegram, tapi kan ini itu kan maksudnya untuk kita yang tech savvy, Mas. Iya, tapi kan orang-orang ini mereka sampai mau berusaha gitu loh. Karena mereka nggak ngerti bajakan. Nontonnya di TV kan. Iya. Jadi kalau mau nonton ya langganan. Aksesnya cuma mau download di mana. Nggak ngerti. Jadi aksesnya ke langganan difasilitasi sama orang-orang yang lebih ngerti. Itu beneran WeTV, Bu. Ini fenomenal banget lah ya. Sih, dan yang kurang ajar tuh ini saya mau cerita dikit. Jadi ngomong soal keberhasilan layangan putus, sebelum kita nanti bahas ceritanya ya. Layangan putus aku pikir salah satu keberhasilannya pertama selain momen pandemi ya, yang memaksa semua orang nonton layanan streaming, itu yang pertama. Yang kedua aku pikir dari aktor-aktornya sendiri sih, dalam artian aktor-aktornya ini emang orang-orang gede. Orang-orang gede dan punya masa masing-masing. Kayak katakanlah Anya Geraldine. Masanya udah jelas ya. Masanya sudah tahu kan siapa. Reza udah tahu. Putri Marino lagi naik. Dan aku pikir mereka ini mewakili punya persinggungan kalangan yang sama, tapi mereka juga mewakili segmen yang beda-beda, dan ini semua ngumpul di sini. Makanya gede banget. Banget. Faktornya banyak banget. Dan WeTV luar biasa. Apalagi Anya Geraldine sebagai seorang selebgram pasti jangkauannya luas dan lebih beragam aku pikir dari Putri Marino. Dan untungnya nggak beban. Aku takut loh pertama kali Kak Anya. Aku tahu Anya itu kan bukan dari berita yang baik ya. Iya. Nah, maksudnya dia bisa acting nggak sih? Gitu. Ternyata bisa. Ternyata ya nggak, makanya nggak beban. Iya, ternyata nggak beban. Putri Marino sama Reza nggak usah ditanya. Tanyain. Tapi bahkan side karakternya kan juga bagus-bagus tuh, temennya, sahabatnya sama si Kinan kan juga actingnya oke juga kan. Jadi emang ini semacam checklist downrank banget sih. Checklist downrank untuk sebuah sinetron. Dan WeTV juga benar-benar bisa memaksimalkan potensinya. Ini yang tadi mau saya ceritakan itu bagaimana ketika mereka tahu ini viral segitunya, episode terakhir itu dikasih harga, Mas. Oh iya. Jadi aku kan nonton ini episode 9 nih. Kan kalau kita beli premium, kita bisa nonton seminggu sebelumnya. Oke. Soalnya saya nontonnya pas sudah selesai semua. Itu seminggu sebelumnya. Kalau nggak beli premium, kamu bisa nonton gratis, tapi ada iklannya seminggu setelahnya. Nah ini setelah episode 9, besoknya episode 10 udah ada. Aku udah langganan premium tuh, tapi harus bayar lagi kalau fast track namanya. Bayarnya sih cuma 1.500 ya. Tapi kan orang yang udah kadung penasaran kan pasti mau bayar buat ini, termasuk aku. Berarti beruntung banget ya WeTV dengan produk ini. Jadi mereka bener-bener banget, promosinya bagus dan lain sebagainya. Adaptasi buat anunya juga bagus banget. Oke, kalau itu sekarang mari kita bahas soal ceritanya. Ya dari segi cerita, layangan putus ini sederhana sekali ya, kayak sinetron lah. Temanya perselingkuhan. Tapi menariknya walaupun temanya perselingkuhan, dia nggak stuck di presentasi cerita soal perselingkuhan yang klise ala sinetron. Dalam artian ya kalian tahu sendiri, gak usah dibicarakan lah yang saya kok cerita perselingkuhan ala sinetron kayak apa ya. Ini menurutku sih cerita perselingkuhan di layangan putus ini disampaikan dengan sangat humanis sih, dan realis. Dekat lah. Karena saya nontonnya PTSD loh, karena dia cukup traumatik sekali. Saya pernah diselingkuhi sih itu. Jadi nontonnya tuh bener-bener marah. Tiap episode tuh marah-marah. Dan mungkin yang ngerasa kayak gini kan bukan cuma saya, aku yakin lah. Apalagi cewek-cewek ya, yang ibu-ibu itu kan sampai meme-nya bapak-bapak takut semua. Itu fakta sih. Karena memang disampaikan dengan tidak berlebihan, disampaikan juga dengan sangat
dekat. Makanya kita bisa benar-benar relate. Ya, dan ngelihat apa ya perkembangan karakternya masing-masing baik dari Aris dan Kinan itu tuh semua tuh punya flaw, punya kekurangan masing-masing. Jadi semua apalagi Aris lah ya. Iya, Kinan itu protagonis di sini. Iya. Tapi dia bukan tanpa kelemahan. Betul. Dia juga sempat ada masa-masa kenapa dia nggak pengen meninggalkan Aris meskipun dia udah tahu diselingkuh itu kan. Bahkan di fase terakhir, fase-fase akhir di mana si Kinan udah mulai masuk secara resmi dalam tanda kutip, yang nggak resmi pernikahan ya maksudku, Kinan sudah setelah ngomong sama si Lydia dan Lydia udah mulai masuk ke rumah tangga mereka kan, mereka belum resmi bercerai ya kan, tapi kan si Kinan di situ mencoba menerima di saat yang bersamaan juga mencoba memasukkan laki-laki lain, tapi dengan caranya ya nggak kayak Aris tapi. Iya, jadi dia emang, nah itu yang biasanya terjadi di drama perselingkuhan seperti The Word of Merit itu kan, dia sempat viral di sini. Itu kan gitu, jadi dia terjebak di selingkuhnya ini, terjebak di glorifikasi perselingkuhan. Iya, jadi sudut mungkin fokus dari cerita itu saya nggak nonton sih, tapi saya sering lihat meme-nya atau potongan yang beredar di internet. Kalau buat saya sih Word of Marriage itu lebih fokusnya ke upaya saling balas dari perselingkuhan itu kan. Kalau di Layangan Putus ini kan lebih ke resolusi konflik sih sebenarnya. Edukasi bagaimana kalau kamu diselingkuhi dan what to do, what not to do. Kalau Mas Aris aku sebel banget sama ini kan, karena panggilanku di rumah tuh Aris ya. Jadi aku kurang anjir ya huruf D-nya guys. Dia dari tadi kan mengaku bahwa dia PTSD ketika nonton ini. Kalau buat saya nggak pernah mengalami ya gitu. Tapi memang kalau mendengar cerita dari teman-teman soal perselingkuhan yang terjadi di berbagai macam pasangan, di berbagai macam usia pernikahan, ternyata ya memang untuk bisa kemudian memutus layangan itu nggak mudah. Nggak mudah karena banyak yang dipertaruhkan ya, gitu. Baik dari anak, mungkin harta dan lain-lain, dan juga keberanian dan kerelaan itu ternyata sulit gitu, karena mungkin udah kelamaan juga, investasi perasaannya udah gede banget. Kalau dilepas tuh rasanya sakit apalagi banget, walaupun udah nyata-nyata diselingkuh ya, walaupun udah nyata-nyata disalahi ya. Aku juga kalau dengar cerita kayak gitu dari teman tuh kan, aku awalnya nggak paham kenapa. Ya udahlah selesai aja, why gitu. Tapi setelah nonton, salah satunya ada pengalaman ketika menonton, kita jadi agak paham dari sudut pandang karena bukan pelaku, korban. Karena kita kan kalau dengar teman-teman kita diselingkuhin atau cerita orang lain mengalami perselingkuhan, kita udah tinggalin aja. Apalagi kalau udah di ranah rumah tangga kita suka menggampangkan dalam hati lah, dalam hati udah tinggalin aja. Tapi apa susahnya sih? Dan ketika kita menonton usahanya Kinan dalam rumah tangganya di Layangan Putus itu juga sama, tapi seiring film ini progres terus, kita juga bisa ngeri ya ternyata susah ya untuk menuju Kinan akhirnya melepaskan Aris sepenuhnya itu juga she's working so hard gitu di ranah konflik pribadi ya, di ranah konflik pribadi itu. Makanya itu beneran lumayan eye opener juga. Makanya aku lebih sering ngomongin film ini, serial ini tuh serial edukasi. Bagaimana what to do and what not to do dalam rumah tangga perselingkuhan. Dan nggak klise lah ya. Kalau klise kan mungkin ya Arisnya kapok, kenapa dia kehilangan segalanya. Nyaris Kinan emerge sebagai pemenang, tapi kan ternyata tidak. Everybody is lost di sini. Semuanya kalah, dan ya Kinan juga aku pikir cukup berat yang meninggalkan rumah tangga, tapi dia bisa lega sih akhirnya. Makanya bagaimana film ini tuh, serial ini tuh mengemas drama perselingkuhan. Oke, let's face it lah. Perselingkuhan itu menjual. Oke, tentu dong. Itu menjual. Apalagi kalau kita ngomongin konteks sinetron Indonesia, ini udah tema yang berulang, tapi herannya orang nggak bosan. Ini kan juga sebenarnya kan diangkat dari novel ya. Oh iya. Novelnya itu diangkat dari kisah nyata yang dulu sempat viral di Facebook. Wah, nggak tahu saya. Itu beberapa tahun lalu dia. Nah, tapi dengan berbagai macam penyesuaian. Kurang ngajarnya produsernya adalah Kinannya dibikin hamil. Jadi kebencian kita sama Aris itu maksimal. Oh, oke. Ini kan clickbait banget ya, buat bikin orang invest perasaan buat nonton. Iya. Udah hamil, diselingkuhi, kemudian gugur pula kandungannya. Iya, Kinan kan. Enggak, kalau di kisahnya enggak gitu.
kan ini bener-bener bagaimana Kinan itu dijatuhin sejatuh-jatuhnya agar kita itu semakin benci sama Aris, kita pengen tahu. Itu kan clickbait buat kita ngikuti terus kan. Kan kurang ajarnya produsernya gitu. Ya, tapi ini good ya. Iya, tapi ya itu balik lagi ke konflik yang saya bilang tadi, sini juga dari video yang saya tonton wawancara Reza Radian sama Ernest Prakasa di channelnya Ernest, memang sutradaranya Layangan Putus ini memang berniat membuat konflik ini jadi lebih humanis gitu. Jadi memang sengaja nggak dibikin untuk kemudian saling balas, tapi ya semua tuh saling struggle untuk keluar dari jerat perselingkuhan ini, dan memang susah kan. Susah, itu kesusahan itulah yang kemudian bikin kita penonton lebih relate, lebih lebih mengapresiasi film ini dari sudut pandang yang jauh lebih berbeda dibanding nonton pada umumnya. Film ini istilah bahasa itu nggak banal dalam artian nggak istilahnya nggak bukan tontonan yang menyenangkan tapi sia-sia lah. Ini menyenangkan dan aku pikir edukatif lah. Iya, edukatif. Makanya kan aku bilang tadi what to do and what not to do dalam rumah tangga ketika perselingkuhan. Jangan kesusu, tapi juga jangan terlalu nyangka. Iya, contohnya seperti Kinan waktu udah mulai dekat lagi sama temennya, udah sempat pegangan tangan, ketawa-ketawa bareng, tapi kan ya kalau kita mau ngikutin plot point sinetron standar kan pasti udah dia memilih teman yang lama terus menyerang si Aris ini kan tidak, si Kinan juga akhirnya menarik diri terus membenahi diri lagi. Nah, itu kan bagus banget ya. Dan walaupun itu tindakan itu kita bisa bilang, aduh kamu kok belum cerai kok udah mulai deket cowok sama lelaki lain gitu, secara teori kayak gitu. Harusnya kan nggak kayak gitu, tapi dengan kita ngelihat Kinan kayak gitu kita bisa ngerti ya bahwa Kinan tuh juga longing kasih sayang juga, tapi caranya ya salah ternyata. Bahkan ya Kinan seperti yang dibilang temannya Aris, Kinan tuh kurang apa? Kamu kok selingkuh? Ya orang pengen selingkuh ya selingkuh aja. Iya, emang pengen aja sih. Emang sebodoh itu. Makanya ya gimana? Ini film kita kembali lagi ke secara umumnya bagaimana kenapa sih bisa viral? Checklistnya kena semua. Production value-nya luar biasa gede, artis-artisnya luar biasa gede. Terus ya di platform streaming pula akhirnya memaksa orang-orang nonton, kemudian klip-klipnya bisa muncul. Kalau di sinetron kan nggak bisa kayak gini. Bisa. Karena kualitas videonya kan bosok sinetron. Dan bahkan sinetron yang jadi iklannya Shopee itu sinetron apa? Nggak ngerti. Aku nggak nonton sinetron. Aku lupa juga guys. Pokoknya sinetron di salah satu stasiun TV Indonesia yang akhirnya jadi sarana advertorial ya Shopee. Pokoknya aktor dan aktris utama itu main di iklan Shopee juga, aku lupa namanya. Ya itulah, ya dia nggak sebanal itulah. Iya makanya beda. Temanya simple, tipikal lah. Ya, tapi ujungnya itu penuh punya pesan. Klise nggak? Enggak kalau Layangan Putus. Oh iya. Dan ceritanya bagus. Emang ya udah faktor-faktor ini ada di saat yang sama, di satu produk yang sama, ramuan viral ini. Iya. Temanya selingkuh pula. Udah itu ramuan viral. Orang-orang kan senang banget ngomongin aibnya orang lain, selingkuh. Iya kan? Indonesia. Enggak di Indonesia juga sih. Word of merit di sana kan juga viral karena selingkuh. Orang itu suka banget ngomongin itu. Jadi bener-bener. Jadi selain poin yang kita dapat adalah selain membuat acara yang mungkin simple tapi bisa edukatif, dan ternyata temanya itu harus yang relate lah dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, harapannya kan ini jadi benchmark baru buat sinetron Indonesia. Aku nggak berharap yang di TV ya, it's TV on another level. Seenggaknya di platform-platform streaming mereka bisa bikin serial-serial berkualitas seperti ini. Dalam genre apapun. Iya, karena jujur harapan dari juga soal model-model serial berkualitas ini kayak gini besar. Karena kan kita dulu juga waktu zamannya Trans TV di awal-awal kita sempat menyaksikan ada beberapa series yang kualitasnya bagus tapi memang penontonnya nggak banyak. Kayak emang nggak di net TV juga ada beberapa kali series yang bagus. Berhasil, bagus, tapi memang responnya nggak sebesar ini. Nggak sustain juga. Iya, nggak heran nggak sustain juga kan karena ngomongin TV. Kan, ya mungkin emang ya dengan ini kan orang-orang ini ngebuka jalan buat orang-orang udah tahu ada platform streaming, ada WeTV, bagaimana cara berlangganan. Dan harapannya biar bisa. Dan itu juga sih ngebuka jalan untuk seri-series berkualitas seperti yang dulu kita saksikan di Trans TV dan TV itu untuk muncul kembali lah. Semoga lah itu harapan kita. Kita udah menantikan itulah ya, bertahun-tahun sebenarnya. Baru dapat momennya sekarang. Pun kalau kita lihat lagi, aku nonton tuh My Husband, My Lecturer. Itu kan juga nggak sampai di kelas yang sama.
Tapi treatmentnya juga sama. Iya. Bagus. Oke. Reza juga yang sih. Oke. WTV juga maksudnya. Oke. Kita bisa coba nanti bahas lain kali. Enggak usah deh, itu aku enggak. Itu terlalu Oke, itu aja sih kali ya. Kita ngobrolin soal layangan putus cukup itu dulu aja. Thank you teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like, subscribe. Kalau ada yang kalau mau ngobrol-ngobrol silahkan langsung tulis saya di kolom komen ya. Atau kalian pengen kita bahas apa? Bisa nanti kalau kita memang suka, kita cocok, kita bahas. Ya. Oke. Thank you. Thank you guys. Bye.